Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Niken. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai solusi khusus dari persamaan gelombang satu dimensi UTT min C kuadrat UXX sama dengan 0. Nah, pada perkuliahan kali ini ada 3 kasus yang akan kita bahas solusi khususnya, yaitu kasus infinite domain, semi-infinite domain, serta finite domain. Namun untuk video kali ini hanya akan kita bahas kasus yang pertama, yaitu infinite domain. Nah, sebelum kita bahas bagaimana solusinya, kita ingat kembali teorema dasar kalkulus 2. Misalkan diketahui F kapital X ini sama dengan Fx, maka kita peroleh Fx dikurangi F0 ini sama dengan integral dari Fs ds dari 0 sampai X. Seperti ini ya. Jadi ini adalah bunyi teorema dasar kalkulus 2. Teorema ini akan kita gunakan untuk mencari solusi khusus dari persamaan gelombang satu dimensi pada kasus infinite domain. Jadi bagaimana kasus khususnya? Persamaan gelombangnya masih sama, UTT min C kuadrat UXX sama dengan 0. Kemudian domainnya di sini untuk domain X-nya ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian ada 2 nilai awal yang diketahui, yaitu nilai posisi awal UX0 ini misalkan Fx, kemudian nilai untuk kecepatan awal yaitu UT X0 ini sama dengan Fx. Nah, akan kita cari solusi umum, solusi khusus dari masalah nilai awal yang diketahui. Sebelumnya pada materi transformasi koordinat telah kalian peroleh bahwa solusi umum dari persamaan gelombang UTT min C kuadrat UXX sama dengan 0 ini adalah UXT sama dengan Fx plus CT ditambah Gx min CT dengan F dan G ini adalah sembarang fungsi. Nah, pada video ini akan kita cari F dan G yang bersesuaian dengan nilai awal yang diberikan. Oke, kita substitusikan pada nilai awal yang diberikan. Untuk yang pertama, UX0 sama dengan Fx. Dari sini langsung saja, pada saat T sama dengan 0, ini 0, ini 0, maka saya peroleh UX0-nya sama dengan F kapital X ditambah G kapital X. Akibatnya di sini saya dapatkan bahwa F kapital X ditambah G kapital X harus bernilai Fx. Kemudian bagaimana dengan syarat yang kedua, UTX0 sama dengan Gx? Jadi karena di sini yang diketahui adalah UT, maka saya turunkan terlebih dahulu UXT terhadap T. Oke, dengan menggunakan aturan rantai, di sini saya peroleh bahwa UT XT ini sama dengan C F aksen X plus CT minus G aksen X min CT. Seperti ini, sehingga saya dapatkan bahwa UTX0-nya sama dengan CF aksen X dikurangi G aksen X. Jadi saya dapatkan bentuk Jadi saya dapatkan bentuk CF aksen X min CG aksen X sama dengan 0. Oke, sudah kita peroleh 2 persamaan ya. Jadi yang pertama ini Fx ditambah Gx ini harus bernilai Fx, kemudian
Yang kedua, CF aksen X dikurangi C G aksen X ini bernilai GX. Oke, sekali lagi akan kita cari F kapital dan G kapital yang memenuhi dua persamaan ini. Baik, di sini F aksen. Oke, jadi untuk mendapatkan F kapital dan G kapital, salah satu caranya misalkan bentuk yang kedua ini saya integralkan terhadap X. Ingat tadi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2, di sini kan F aksen X-nya dikurangi G aksen X-nya, ini kan sama dengan 1/C GX. Sementara tadi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2, jika F aksen X sama dengan Fx, maka F kapital X min F kapital O sama dengan integral Fs/ds dari 0 sampai X. Sehingga apabila kita aplikasikan pada kasus ini, saya peroleh bentuk Fx min Gx saya kurangi dengan F kapital 0 min G kapital 0, ini sama dengan 1/C integral dari 0 sampai S GS ds. Ini ya. Jadi saya dapatkan bentuk Fx min Gx nya ini sama dengan 1/C integral dari 0 sampai S GS ds. Saya tambah dengan F kapital 0 min G kapital 0. Seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan 4 ini dan persamaan 5, apabila keduanya saya jumlahkan, maka bentuk ini dan bentuk ini apabila saya jumlahkan, ini ya, maaf, ini saya jumlahkan dengan yang di sini, maka perhatikan ruas kirinya di sini ada plus GX, di sini ada negatif GX. Jadi GX-nya saling menghilangkan, ruas kiri menjadi 2Fx. F kapital X, kemudian ruas kanannya menjadi Fx ditambah dengan 1/C integral GS ds dari 0 sampai S plus F0 min G0 seperti yang tertulis pada slide. Oke. Kemudian nanti dengan cara yang sama, apabila persamaan 4 dikurangi persamaan 5, maka akan kita peroleh nilai Gx, yaitu setengah dari Fx min 1/C integral 0x Gx GS ds min F0 plus G0. Oke, jadi dari sini F kapital dan G kapitalnya sudah kita peroleh. Nah, jadi sudah tinggal kita substitusikan pada solusi mula-mula, maka kita dapatkan solusi khusus atas F dan G yang dimaksud. U xt ini sama dengan F X plus CT ditambah G X min CT. Sementara tadi F-nya itu adalah setengah dari 1/C setengah dari Fx plus 1/C integral 0 S GS ds plus F0 min G0. Ini untuk Fx, F kapital X ya tadi. Jadi karena di sini X plus CT, maka ini saya ganti F kecil X plus CT. Seperti ini. Kemudian untuk GX min CT-nya ini ditambah dengan setengah F X min
CT ini X plus CT ya, maaf saya lupa tadi. Kemudian ini dikurangi dengan 1/C integral 0 X min CT GS ds plus F kapital 0 min G kapital 0. Ada yang salah? Oke, ini ya. Maaf, ini ya. Ini min, ini plus. Gitu. Jadi dari sini bisa kita sederhanakan karena ini setengah F0 min G0, sementara di suku yang lain setengah min F0 plus G0, maka ini saling menghilangkan. Jadi saya peroleh setengah dari Fx plus CT ditambah Fx min CT ini ditambah dengan yang di sini 1/C integral dari 0 sampai X plus CT, sementara di sini dari 0 sampai X min CT. Dari sini dengan menggunakan sifat integral kita peroleh bahwa nilainya sama dengan integral dari X min CT sampai X plus CT GS ds. Seperti ini. Ini adalah rumus untuk solusi persamaan gelombang satu dimensi untuk kasus infinite domain. Solusi ini biasa juga disebut dengan solusi D'Alembert. Nah, sebagai contoh bisa Anda lihat di slide itu halaman 7. Contoh 1. Di sini fx-nya ini e pangkat negatif x kuadrat, kemudian c-nya ini 2, kemudian gx-nya 0. Oke, tinggal kita substitusikan saja pada persamaan solusinya yang di sini. Jadi gx-nya 0, maka integralnya juga 0. Kemudian tinggal jumlahan fungsi pada nilai awalnya. Jadi X plus CT setengah dari jumlahan E pangkat negatif X plus 2T kuadrat ditambah E pangkat negatif X min 2T kuadrat. Interpretasinya untuk kasus ini yaitu mula-mula ada gelombang awal yaitu E pangkat negatif X kuadrat. Seperti ini ya, ini gelombang mula-mula. Kemudian bagaimana pergerakannya jika tidak ada kecepatan awalnya. Jadi murni pergerakannya nanti hanya rambatan dengan kecepatan 2. Nah, ilustrasinya bisa Anda lihat pada video berikut. Jadi mula-mula gelombangnya ada satu gundukan dengan amplitudonya 1, kemudian UXT sama dengan setengah eksponensial min X plus 2T kuadrat ditambah eksponensial min X min 2T kuadrat. Ini apabila diilustrasikan merupakan gerak gelombang seperti ini. Jadi bisa kalian lihat bahwa gelombangnya nanti akan merambat ke kanan dan ke kiri. Kemudian amplitudonya bisa saya putar ulang ya. Nah, amplitudonya di sini adalah setengah dari gelombang mula-mula. Jadi kalau yang mula-mula tadi 1, ini
Setelah dijalankan, T-nya gelombangnya menjadi amplitudo gelombangnya menjadi setengah.